Selamat pagi anak-anak, salam sehat. Bagaimana kabar kalian semua? Senang sekali pada pagi hari ini Pak Guru bisa menyapa kalian meskipun secara virtual. Oke, Pak Guru pastikan kalian pada saat ini dalam keadaan sehat, tetap di rumah dan tetap menjaga kesehatan kalian. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja dia materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke baik, anak-anak kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan bahas materi di bab kedua di pertemuan keempat. Ini peta konsepnya nanti. Jadi kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ini peta konsep yang akan kita bahas nanti, apa makna Undang-Undang Dasar itu dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, bagaimana kedudukan serta fungsi daripada Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, nanti kita akan bahas kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional itu. Begitu, mari kita simak sama-sama. Kita perhatikan slide demi slide ini dan dengarkan apa yang disampaikan. Dia tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini di pertemuan keempat dalam memahami makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini dia materi yang kita akan bahas di pertemuan keempat pada bab 2 nanti adalah memahami makna kedudukan dan fungsi UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini materi yang akan pertama kita bahas, apa sih maknanya UUD 1945 bagi dalam hukum nasional Indonesia. Yang kedua nanti kita akan bahas kedudukan. Nah, bagaimana kedudukannya UUD 45 dalam tata hukum nasional. Dan yang ketiga kita akan bahas bagaimana sifat serta fungsi UUD 1945 dalam tata hukum atau sistem hukum nasional. Dengarkan, simak baik. Ini dia pembahasan yang pertama, yaitu makna UUD 1945. Oke, materi yang pertama yang kita akan bahas pada pertemuan keempat ini di bab 2 adalah makna alinea pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagi bangsa Indonesia, makna daripada alinea pembukaan UUD 1945 itu adalah ada 3. Yang pertama adalah menjadi sumber motivasi dan juga aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Nah, inilah yang menjadi sumber atau motivasi serta tekad perjuangan yang menjadi fundamental yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia dalam sampai apa yang menjadi keinginan dan tekad perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam mencapai kemerdekaan. Nah, inilah yang menjadi sumber motivasi sebagai bangsa Indonesia sebenarnya, terutama dalam perjuangan bangsa Indonesia baik dalam percaturan politik nasional maupun juga percaturan politik dunia. Nah, Pancasila inilah yang menjadi sumber yang paling mendasar sebenarnya, atau yang paling fundamental sekali sebenarnya dalam tertib hukum di Indonesia. Nah, yang kedua adalah menjadi sumber cita-cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam hukum nasional maupun dunia. Dalam artian yang menjadi cita-cita di dalam hukum nasional itu adalah ini tertuang di pembukaan UUD 45 alinea keempat, yaitu kalau tujuannya menjadi tujuan nasional itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kalau dalam lingkup dunianya itu adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang menjadi perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, inilah yang menjadi sumber cita hukum
baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup dunia. Nah, inilah yang menjadi sumber yang kedua, makna daripada pembukaan undang-undang. Nah, yang ketiga itu adalah mengandung nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa dunia. Artinya ada nilai-nilai yang harus dijunjung, yaitu persamaan derajat antara bangsa-bangsa dunia. Ini tertuang dalam adanya pertama, yaitu kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, ini adalah makna daripada adanya pembukaan UUD 1945. Ada 3. Yang pertama, menjadi sumber motivasi atau aspirasi masyarakat dalam tekad perjuangan bangsa Indonesia sampai pada gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum moral yang harus ditegakkan baik dalam institusi nasional maupun dalam misi perdamaian dunia. Dan yang ketiga itulah mengandung nilai yang universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia, itu persamaan hak dan derajat di mata dunia. Nah, ini dia makna bagi bangsa Indonesia daripada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjut. Oke, kita lanjut. Yang kedua ini adalah makna UUD di batang tubuh. Kalau tadi sebelumnya itu adalah makna dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ada 4 alinea yang merupakan kaidah atau norma yang paling mendasar yang sifatnya sangat fundamental sekali. Nah, kalau dalam makna dalam batang tubuhnya itu juga tertuang dalam pasal-pasal, yaitu ada 16 bab, 37 pasal, 2 ayat aturan tambahan, dan juga 4 ayat aturan peralihan. Nah, ini dia makna baik dari pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita lanjut, yaitu di sub materi yang kedua yang kita akan bahas pada pertemuan ini adalah kedudukan. Nah, bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perhatikan 2 gambar ini. Yang di sebelah kanan itu kalau saya simbolkan dalam piramida, ini dia kedudukannya, yaitu undang-undang lah yang paling tinggi kedudukan dalam tertib hukum atau sistem hukum nasional bangsa kita. Yang pertama itu adalah UUD, yang kedua ketetapan MPR, yang ketiga itu ada undang-undang atau Perpu, peraturan pengganti undang-undang, dan yang keempat ada peraturan pemerintah, ada selanjutnya ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir itu adalah peraturan daerah kabupaten. Itu kalau dalam piramida atau kalau dalam struktur atau bagan. Artinya adalah kedudukan Undang-Undang Dasar ini adalah tertib hukum yang tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, artinya adalah segala peraturan perundang-undangan Indonesia harus berada di bawah undang-undang, dan yang dilandasi juga berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, artinya, saya ulangi lagi, kalau kedudukan daripada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini adalah tertib hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Artinya segala perundang-undangan di Indonesia harus berada di bawah UUD. Nah, kalian bisa lihat dengan jelas di gambar samping ini, yaitu di dalam bentuk piramida. Kelihatan sekali kalau UUD itu berada di atas dari semua peraturan
atau segala tertib hukum yang ada di Indonesia dalam sistem hukum nasional. Oke, pokok yang ketiga yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah sifat UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu ada 4 sifat. Yang pertama itu ada tertulis, ada singkat, ada fleksibel, dan juga ada rigid. Nah, kita simak apa aja yang menjadi 4 sifat itu. Yang pertama ini adalah tertulis, artinya dia tercantum secara jelas dan nyata yang menjadi sumber hukum yang mengikat seluruh warga negara itu dalam Undang-Undang Dasar, yaitu dalam KUHP misalnya, dalam KUHAP, dalam peraturan perundang-undangan yang lain yang sudah dibukukan atau dikodifikasikan. Nah, itu tertulis ini dengan jelas dan nyata di sana, yang merupakan mengikat bagi seluruh warga Indonesia dalam sistem hukum nasional kita. Nah, kalau yang kedua adalah singkat. Nah, artinya UUD Negara Indonesia memuat aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara. Apapun yang berkaitan dengan ketatanegaraan, berkaitan dengan penyelenggaraan negara ataupun pemerintah, tertuang di sana dalam peraturan yang singkat, aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara dalam sistem hukum nasional bangsa kita. Nah, yang ketiga itulah supel atau luas, artinya adalah undang-undang itu disusun dengan isi yang dapat dikembangkan jika diperlukan. Artinya dia fleksibel, peraturan-peraturan yang ada sesuai dengan perkembangan atau tuntutan zaman, sewaktu-waktu bisa dirubah. Nah, atau dalam istilah itu adalah dalam pasal-pasal itu ada istilahnya amandemen. Nah, dia harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, yang keempat itu adalah rigid atau kaku, yaitu memerlukan cara khusus dan istimewa untuk merubahnya. Nah, kalau dalam undang-undang yang sifatnya sangat rigid yang sampai kapanpun tidak akan bisa dirubah, kalau tidak dengan cara khusus, yaitu adalah pembukaannya sampai kapanpun, sampai negara ini berdiri itu sampai hanya 4 pembukaannya. Dalam pembukaan itu hanya sampai pada alinea keempat, karena itu adalah sudah dirumuskan oleh para tokoh dan bahkan yang sangat mendasar sekali dan membutuhkan cara yang sangat istimewa atau cara khusus untuk merubahnya. Makanya sifatnya yang keempat ini adalah rigid atau sangat kaku. Nah, itulah dia keempat sifat Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada tertulis, ada singkat, supel, dan juga rigid. Oke, kita lanjut. Selain sifat, ada apa sih sebenarnya yang menjadi fungsi daripada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang pertama inilah sebagai hukum dasar, yaitu setiap produk hukum, tindakan atau kebijakan pemerintah baik tertulis maupun tidak tertulis harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Nah, makanya dia sebagai hukum dasar, yaitu apapun jenis hukum atau produk hukum apapun, baik yang sifatnya lisan ataupun tulis, harus mendapat persetujuan atau harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Makanya dia dijadikan sebagai hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, yang kedua adalah sebagai alat kontrol atau pengatur, yaitu menjadi pengontrol atas kesesuaian antara norma hukum yang lebih tinggi dengan norma hukum yang lebih rendah. Nah, ini adalah fungsi kontrol dari UUD 1945 ini atas kesesuaian antara norma hukum atau peraturan yang lebih tinggi dan juga peraturan yang lebih rendah. Dialah yang menjadi kontrolnya. Nah, yang ketiga itu adalah sebagai pengatur.
Nah, ini juga sama, bagaimana mengatur tentang cara kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dikelola, dan dilaksanakan. Nah, dalam artian bagaimana suatu undang-undang atau produk hukum, bagaimana cara kekuasaan dibagi menjadi berapa. Misalnya kalau negara kita kekuasaan negaranya dibagi menjadi 3, ada legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Nah, disusun berbagai organisasi yang sangat jelas, dibagi untuk kepentingan-kepentingan untuk mempermudah, serta dikelola dan juga dilaksanakan harus sesuai dengan undang-undang dasar. Tentunya dia disebut sebagai pengatur. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah sebagai alat penentu. Nah, yaitu undang-undang menjadi penentu dari hak dan kewajiban seluruh warga negara termasuk aparat negara. Nah, ini diperlukan terutama bagi penegak-penegak hukum yang menjadi penentu dari setiap persoalan yang berkaitan dengan hak dan juga kewajiban seluruh warga negara untuk mendapat kesempatan atau mendapat hak-hak yang sama sebagai warga negara termasuk aparat atau pejabat negara itu. Nah, inilah dia keempat fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya ulangi lagi, yaitu pertama sebagai hukum dasar, yang kedua sebagai alat kontrol, yang ketiga sebagai pengatur, dan yang keempat adalah sebagai alat penentu. Oke, anak kelas 8, ini dia materi yang Pak Guru sempat bahas pada pertemuan keempat di materi bab 2 kita pagi hari ini. Pak Guru harap apa yang Pak Guru sampaikan, materi-materi ini bisa dipahami atau dicerna dengan baik. Dan kalau memang adalah penjelasan Pak Guru ada yang kurang lengkap, ada yang kurang dipahami, boleh ditanyakan nanti digeser. Atau kalian boleh melihat di materi PowerPoint yang Pak Guru dulu telah berikan pertama kali kita pembelajaran di kelas 8. Dan juga Pak Guru mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau pengucapan Pak Guru yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Oke, sampai sini dulu perjumpaan kita pada pagi hari ini. Pak Guru harap apa yang telah Pak Guru sampaikan tadi dari awal sampai terakhir, dari slide demi slide tadi bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Dan kalau memang dari penjelasan Pak Guru tadi dari pertama sampai terakhir ada yang kurang paham atau ada yang belum dimengerti, silakan nanti ditanyakan langsung di Google Classroom. Dan kalau memang ada bahasa Pak Guru yang kurang berkenan atau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa, salam sehat. Antonius Forza.